Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Teresia Rosalina Sidabalok, NRP 55195212779, Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Ancaman terhadap spesies dan kriteria serta tingkat keterancaman pada spesies. Ancaman kepunahan spesies. Ancaman kepunahan kekayaan hayati pada tingkat spesies, habitat, dan ekosistem di Indonesia dinilai sebagai yang tertinggi di dunia. Ancaman kepunahan tersebut diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh tanah air, yang mengakibatkan kerusakan parah pada habitat hidup, flora, dan fauna. Biological extinction atau ancaman terhadap keanekaragaman hayati, yaitu adalah kepunahan biologis. Kepunahan biologi terjadi akibat spesies tidak memiliki atau tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Kepunahan suatu spesies, khususnya pada spesies kunci atau keystone species, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan manusia sebagai salah satu faktor terbesar pada kepunahan spesies. Laju kepunahan pada spesies dinyatakan dalam persentase atau jumlah spesies yang punah dalam periode waktu tertentu. Pada saat ini, kepunahan spesies terjadi dari angka 100 hingga 1000 kali lebih cepat dari kondisi sebelumnya. Kepunahan spesies dalam periode waktu yang singkat, dalam kurun 50-95% spesies di bumi ini disebut kepunahan massal atau mass extinction. Kepunahan yang terjadi pada spesies merupakan peringatan atau alarm ekologis. Spesies genting atau endangered species merupakan spesies liar atau wild species yang saat ini jumlah individu yang hidup sangat sedikit sehingga diperkirakan akan segera menjadi punah di habitat alamnya. Spesies rentan atau threatened species, disebut juga vulnerable species, merupakan spesies liar yang masih tersisa dalam jumlah cukup saat ini, namun kemungkinan akan menjadi punah pada masa yang akan mendatang, yang disebabkan oleh jumlahnya semakin menurun dan semakin menurun. Dari semua kasus kepunahan pada spesies yang terjadi di bumi hingga saat ini, aktivitas manusia adalah faktor utama yang menyebabkan kepunahan tersebut. Laju kepunahan meningkat karena populasi manusia yang berkembang pesat, mengonsumsi sumber daya alam dalam jumlah yang besar, dan perluasan tapak ekologi untuk kehidupan sehari-hari. Manusia menguasai 80% permukaan bumi, yang telah memberikan gangguan ekologis. Kemudian aktivitas manusia telah mencemari hampir setengah air yang menutupi 71% permukaan bumi. Berikut adalah penyebab kepunahan spesies. Penyebab yang mendasarinya ialah pertama pertumbuhan penduduk, peningkatan pemanfaatan, penilaian yang rendah terhadap modal alam, dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Kemudian penyebab langsung, kehilangan habitat, degradasi dan fragmentasi habitat, introduksi jenis asing, polusi, perubahan iklim, penangkapan ikan yang berlebihan atau eksploitasi, kemudian pada perburuan hewan maupun hewan yang liar ataupun tidak, lalu penjualan hewan dan tanaman hias, dan pengendalian hama. Kategori keterancaman pada spesies. Kategori status konservasi IUCN Red List merupakan kategori yang digunakan oleh IUCN atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan. Dari status konservasi ini, kemudian IUCN mengeluarkan IUCN Red List of Threatened Species atau yang disingkat IUCN Red List, yaitu daftar status kelangkaan suatu spesies. IUCN Red List menetapkan kriteria untuk mengevaluasi status kelangkaan suatu spesies. Kriteria ini sangat relevan untuk semua spesies di seluruh dunia. Tujuannya yaitu untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk menolong komunitas internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies. 9 kategori status konservasi dalam IUCN Red List. Yang pertama, extinct atau punah.
adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir spesies tersebut sudah mati. Dalam IUCN Red List tercatat 723 hewan dan 86 tumbuhan yang berstatus punah, misalnya seperti harimau Bali. Kedua, extinct in the wild atau punah di alam liar adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka. Tercatat 38 hewan dan 28 tumbuhan yang berstatus extinct in the wild. 3. Critically endangered atau pada status kritis adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi risiko kepunahan di waktu dekat. Tercatat 1.742 hewan dan 1.577 tumbuhan yang berstatus kritis. Keempat, endangered atau genting ataupun terancam adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Tercatat 2.573 hewan dan 2.316 tumbuhan yang berstatus terancam. Kemudian vulnerable atau rentan adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Tercatat 4.467 hewan dan 4.607 tumbuhan yang berstatus rentan. Near threatened, hampir terancam, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam. Meski tidak masuk ke dalam status terancam, namun tercatat 2.574 hewan dan 1.076 tumbuhan yang berstatus hampir terancam. Ketujuh, least concern atau berisiko rendah adalah status kategori yang diberikan untuk spesies yang dievaluasi, namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Tercatat 17.535 hewan dan 1.488 tumbuhan yang berstatus berisiko rendah. Data deficient atau informasi yang kurang. Sebuah takson menyatakan informasi kurang ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan terhadap risiko kepunahan berdasarkan distribusi dan status populasi hewan ataupun tumbuhan. Tercatat 5.813 hewan dan 735 tumbuhan yang berstatus informasi kurang. Dan yang terakhir yaitu not evaluated atau belum dievaluasi. Sebuah takson menyatakan belum dievaluasi ketika tidak ada dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas. Jadi ancaman terbesar dalam konservasi spesies adalah kepunahannya sendiri. Sampai jumlah tertentu, kepunahan spesies secara alami dapat ditoleransi. Namun, tidak seorang pun yang dapat menduga berapa banyak akan kehilangan spesies yang sudah menyebabkan bumi ini kolaps. Pada tingkat internasional, Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam atau CITES atau CITES membagi status perlindungan spesies ke dalam 3 kategori. Yang pertama, Appendix 1, Appendix 2, dan Non-Appendix, yaitu yang tidak dikontrol melalui CITES. Pada tingkat nasional, Undang-Undang KSDAHE hanya membagi status perlindungan spesies ke dalam 2 kategori saja, yaitu spesies yang dilindungi dan spesies yang tidak dilindungi. Spesies yang dilindungi merupakan spesies yang terancam punah, dengan pengaturan dan sanksi pidana yang cukup memadai untuk menimbulkan efek jerak. Namun spesies yang tidak dilindungi, yaitu spesies-spesies yang dianggap belum terancam punah, tidak diatur ketentuan dan sanksinya. Terlepas dari kekurangan yang ada pada legislasi nasional dalam mengklasifikasikan status perlindungan spesies, konservasi di tingkat spesies harus mampu mengatur pemulihan populasi di habitat alami spesies terancam punah dan mengendalikan pemanfaatan spesies-spesies yang belum terancam punah. Diperlukan juga kontrol perdagangan bagi spesies yang belum terancam punah, namun tingkat perdagangannya tinggi. Sejak dari penangkapannya, transportasi, sampai ekspornya. Hal tersebut diperintahkan oleh CITES bagi spesies-spesies Appendix 2, bahwa perdagangan spesies Appendix 2 tidak boleh merusak populasi di alam, yaitu non-detriment. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya Teresia Rosalina Sidabalok mengundurkan diri. Terima kasih.